Waduh, Israel perang saudara. Kepala Angkatan Darat Israel bentrok dengan menteri ekstremis Yahudi. Ada apakah gerangan? Is operating against terrorists in Gaza, according to intelligence, international law, and the values of the IDF. In the last Media Israel mengabarkan perselisihan antara Kepala Angkatan Darat Herzi Halevi dan juga Menteri ekstremis Yahudi Itamar Ben-Gvir dalam sidang kabinet. Insiden itu terjadi selama pertemuan mingguan kabinet pada hari Senin kemarin. Insiden berawal dari kabinet membahas masalah mengenai tentara Israel yang berdoa merayakan Hanukkah menggunakan pengeras suara di sebuah masjid di Jenin. 5 hari yang lalu muncul video yang menunjukkan tentara melakukan doa Yahudi di dalam sebuah masjid di Jenin yang terletak di bagian utara tepi barat sehingga memicu kemarahan internasional. Setelah insiden tersebut, tentara Israel mengumumkan pemecatan 2 tentara dari tugas aktif dan mengatakan bahwa tindakan disipliner sedang diambil. Namun Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir mengkritik keputusan tersebut sebagai memalukan. Bagaimana mungkin Anda telah mengubah insiden kecil menjadi insiden yang besar? Ben-Gvir, seorang teroris Yahudi, dihukum pada 2007 lalu karena melakukan hasutan rasis melawan warga Palestina Israel dan mendukung kelompok yang dikenal di Israel sebagai organisasi teroris. Eliezer Toledano, Komandan Regional Selatan Tentara Israel membalas, ini semata-mata tanggung jawab dan juga wewenang kami. Ben-Gvir menjawab, kami telah mendengar tentang wewenang dan tanggung jawab Anda. Ketika Ben-Gvir ditunjuk untuk jabatan tersebut pada November 2022 lalu. Para analis menyuarakan kekhawatiran bahwa jabatannya akan berarti perluasan kendali sipil atas urusan militer, dan juga khususnya di bawah kendali kelompok garis keras. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian turun tangan dengan mengatakan cukup, kami sudah mendapatkan jawabannya. Namun setelah Netanyahu meninggalkan ruangan sidang kabinet, perdebatan kembali berkobar. Celakalah kamu jika mereka, para prajurit dipecat, cerca Ben-Gvir. Panglima Angkatan Darat Halevi dilaporkan kemudian berteriak, jangan mengancam saya akan memutuskan nilai-nilai apa yang memandu tentara Israel. Ben-Gvir juga menjawab, menurut saluran tersebut, saya tidak mengancam Anda sebagai anggota pemerintah, saya akan mengkritik langkah ini. Menteri Pendidikan Yifat Shasha Biton kemudian mengatakan kepada Ben-Gvir, berhentilah mengkritik mereka sepanjang waktu. Halevi kemudian dilaporkan berkata, saya adalah komandan militer dan saya akan menentukan standar etika dan profesional bagi prajurit. Menteri Pertahanan membela Panglima Angkatan Darat. Menyusul insiden tersebut, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan negara Israel dan tentara Israel telah mendapatkan kepala staf umum yang berani dan etis dengan pengalaman selama perang yang sulit dan kompleks. Dia menambahkan tentara Israel akan terus bertindak tegas sesuai dengan pedoman nilai yang didasarkan pada tradisi hukum dan juga semangat tentara Israel. Diduga mengacu pada Ben-Gvir, Gallant melanjutkan, saya akan terus mendukung tentara Israel dan kepala staf umum melawan politisi yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk mendapatkan poin politik dengan mengorbankan para pemimpin yang menanggung beban perang. Sebagai tanggapan, Ben-Gvir memposting di X, kami juga memiliki prajurit pemberani dan pemberani yang mengorbankan segalanya untuk membuat keputusan tegas dalam perang. Ia juga melanjutkan, hal yang biasa kita petik dari serangan 7 Oktober adalah bahwa menyampaikan kritik objektif kepada komando tertinggi adalah hal yang diperbolehkan, diinginkan dan diperlukan, terutama ketika menyangkut prajurit yang berprestasi.
Jemen yang katanya paling kuat dan paling hebat, ternyata Zionis dan Amerika Serikat gagal bebaskan satu pun tentara Israel dari Al-Qassam. Selama lebih dari 2 minggu, juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah mengatakan, ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel. Namun sosok pria itu muncul kembali dalam rekaman pidato barunya dengan tekad yang sama dan bahasa yang percaya diri. Tampak jelas bahwa Abu Ubaidah sengaja membuat referensi waktu tertentu untuk menghilangkan keraguan mengenai waktu rekaman pidatonya. Dia merujuk pada jumlah kendaraan militer Israel yang dihancurkan dalam 10 hari terakhir. Dia mengumumkan jika Zionis dan Amerika juga Israel gagal mendapatkan satu pun tentara Israel yang berhasil ditangkap oleh pejuang Palestina. Berikut pernyataan lengkap Abu Ubaidah yang disampaikan melalui channel Telegram Resisten New York. Mobilisasi untuk perlawanan. Penjajah terus melakukan balas dendam buta terhadap warga sipil dan menghancurkan infrastruktur dalam perang yang kejam dan buruk, yang merupakan satu-satunya pencapaian yang dibanggakan oleh para pemimpin pendudukan. Selama 10 hari sejak dimulainya kembali pertempuran, Mujahidin berhasil menargetkan pasukan pendudukan di titik instruksi lama dan baru. Setelah pejuang kami mendekati pasukan musuh yang ditempatkan, pejuang kami berhasil menghancurkan sebagian atau seluruhnya lebih dari 180 kendaraan militer di daerah Sujaya, Al-Zaitun, Sheikh Radwan, Kem Jabalia, Bet Lahia, sebelah timur Deir Al-Balah, serta timur dan juga utara Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Pejuang kami menyerang pasukan penyerang dengan peluru Al-Yasin, bahan peledak SWAT, dan bahan peledak aksi gerilya. Kami melakukan beberapa operasi berkualitas melawan pasukan penyerang di luar pasukan kami. Mulai dari menyiapkan penyergapan menghadapi mereka dengan senapan mesin, bahan peledak individu, jebakan bukan terowongan, dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah ditentukan sebelumnya selain operasi sniper.